Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya mahasiswa Mercubuana, yaitu bernama Abdul Gufran Pramudito dengan NIM 4151901078 akan mempresentasikan tentang bagaimana cara kita membuat virtual machine dengan teknologi Hyper-V dari Microsoft untuk memenuhi tugas ketujuh saya pada mata kuliah pengantar cloud computing. Oke, selanjutnya. Nah, jadi di sini kita akan membahas bagaimana cara kita membuat virtual machine dengan Hyper-V pada Windows Operating System. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu Hyper-V. Hyper-V merupakan sebuah teknologi virtualisasi klien yang fleksibel, kuat, dan berkinerja tinggi yang memungkinkan para profesional dan pengembang IT untuk menjalankan beberapa contoh sistem operasi secara bersamaan di komputer mereka. Jadi Hyper-V itu bisa dikatakan seperti solusi virtual machine seperti VirtualBox dan VMware. Oke, selanjutnya kita langsung lompat saja ke tata cara instalasinya. Jadi hal-hal yang harus kita perhatikan untuk melakukan instalasi Hyper-V ke sistem komputer Anda itu pertama adalah sistem operasi Anda tentu harus Windows, karena Hyper-V itu hanya mendukung basis operasi sistem Windows dan minimal versinya adalah Windows 8. Dan pastikan sistem komputer Anda memiliki CPU yang berarsitektur 64 bit, lalu memiliki RAM minimal 4 GB. Oke, kita sudah membahas mengenai minimum requirement. Sekarang kita mulai ke proses instalasi. Jadi dia tidak seperti VMware atau VirtualBox. Itu Hyper-V itu sebenarnya sudah terinstall di komputer kita secara default di Windows. Dan hal yang pertama perlu kita lakukan adalah ke start menu dan cari Hyper-V. Nah, jika Hyper-V sudah diaktifkan oleh sistem Anda, maka akan muncul seperti ini yang bernama Hyper-V Manager. Namun jika Anda tidak muncul ini, berarti Anda belum mengaktifkan fitur Hyper-V pada sistem komputer Anda. Makanya Anda harus pergi ke Windows Feature. Jika Anda klik Hyper-V, maka akan muncul setting turn Windows Feature on and off, dan Anda bisa mengaktifkan ini, opsi Hyper-V. Nah, jika sudah diaktifkan fitur Hyper-V-nya, jika belum diaktifkan, maka hal selanjutnya kita perlu lakukan adalah mengklik aplikasi Hyper-V Manager-nya dan akan memunculkan Windows baru yang bertampilkan seperti ini. Nah, selanjutnya setelah Anda masuk ke window Hyper-V Manager, maka Anda akan mengklik sistem yang terhubung ke Hyper-V. Di sini adalah laptop saya. Lalu Anda akan melihat di kanan ada opsi bernama New. Nah, di sini kita akan klik New dan akan diberikan 3 opsi untuk jenis virtual machine akan dibuat. Kita akan buat virtual machine biasa, maka kita klik virtual machine. Nah, di sini kita bisa pada saat Anda ngeklik virtual machine, maka akan muncul Windows baru bernama Virtual Machine Wizard yang akan membantu Anda untuk membuat virtual machine baru di sistem komputer Anda. Nah, di sini kita akan disajikan 2 opsi, yaitu ada opsi pertama yaitu klik next dan opsi finish. Jadi jika kita ngeklik opsi finish, maka virtual machine wizard akan otomatis membuat sistem virtual machine baru dengan parameter default yang mereka. Namun untuk contoh ini kita akan klik next. Nah, jadi untuk contoh ini kita akan buat virtual machine yang menjalankan sebuah operating system Windows 10
Nah, ya, jadi kita perlu mengklik next karena kita perlu menspesifikasi OS yang akan kita gunakan di virtual machine kita. Nah, lalu langkah selanjutnya kita akan menentukan nama serta lokasi virtual machine kita. Nah, ini di sini ada namanya. Di sini saya berikan nama VM Microsoft 10. Nah, sedangkan untuk lokasinya saya taruh di defaultnya mereka akan meletakkannya di setempat dengan OS Windows Anda. Namun saya di sini memindahkannya ke hard disk saya karena memiliki kapasitas yang lebih besar. Nah, lalu setelah kita menentukan hal tersebut, maka kita bisa klik next. Lalu menu selanjutnya adalah spesifikkan generasinya. Nah, di sini kita akan memilih generasi 1 karena mereka memiliki dukungan untuk berbagai versi Hyper-V sebelumnya. Nah, ada yang perlu diingat bahwa jika kita sudah membuat virtual machine-nya, kita tidak dapat mengubah generasi yang dimiliki virtual machine tersebut. Jika ingin merubahnya, kita harus menghapusnya terlebih dahulu. Jadi itu untuk diingat ya. Lalu setelah kita memilih generasi 1, kita klik saja, maka kita bisa klik Next. Nah, lalu menu selanjutnya adalah kita mengassign memori, yaitu kita menentukan jumlah RAM yang akan dimiliki oleh virtual machine kita. Virtual machine ini memiliki RAM sekecil 32 MB dan memiliki default size yang dikasih adalah sebesar 1024 MB atau sekitar 1 GB. Saran saya untuk menjalankan Windows 10 secara bare minimum itu dengan memberikan RAM sebesar 2 GB. Nah, perlu dilihat juga itu ada opsi untuk use dynamic memory untuk virtual machine itu kita off kan, karena dari hal yang saya coba itu mengganggu proses instalasi Windows-nya sendiri dalam proses instalasi OS Windows-nya. Jadi di untick saja karena secara otomatis mereka bakal centang. Lalu setelah selesai kita bisa ngeklik next. Nah, opsi selanjutnya yang harus kita bahas adalah tentang konfigurasi network-nya. Nah, di sini akan memberikan dua opsi yaitu not connected dan default switch. Jika Anda ingin virtual machine Anda bersifat lokal, maka Anda pilih not connected. Namun jika Anda ingin koneksi ke internet, maka klik default switch. Nah, setelah Anda milih itu, klik next. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan memilih tipe hard disk yang akan digunakan oleh virtual machine kita. Jadi ada 3 opsi. Yang pertama, kita bisa membuat virtual hard disk yang baru untuk virtual machine yang kita buat, atau kita akan menghubungkan VM kita ke virtual hard disk yang sudah dibuat, atau kita bisa memilih untuk menghubungkannya di lain waktu. Nah, untuk contoh ini saya akan membuat virtual hard disk yang baru dengan nama virtual machine Microsoft 10. Nah, untuk lokasinya Anda bisa letakkan di mana saja. Pastikan lokasi tempat Anda menyimpan virtual hard disk memiliki penyimpanan yang cukup. Nah, untuk ukurannya saya alokasikan sebesar 20 GB untuk virtual machine ini karena Microsoft 10 memiliki minimum storage requirement sebesar 20 GB untuk instalasi operating systemnya. Lalu jika sudah selesai, kita klik next. Lalu akan menampilkan menu ini di mana kita bisa menspesifikasikan instalasi OS-nya. Kita bisa menginstal OS-nya nanti, namun kita bisa memilih untuk menginstal OS-nya lewat bootable CD atau lewat image file atau .iso. Nah, untuk contoh ini saya akan install langsung dari .iso-nya karena saya memiliki Windows.iso-nya. Kalian bisa mendapatkan .iso-nya di website Windows itu sendiri. Jadi Windows 10 itu gratis untuk download operating systemnya. Nah, jika Anda sudah mendownloadnya, Anda bisa arahkan dengan klik browse dan arahkan ke .iso yang sudah Anda download. Lalu jika sudah, Anda klik next. Dan langkah ke-11 kita akan klik finish setelah mencapai bagian akhir yang berisi rangkuman dari
data VM yang akan kita buat seperti namanya, tipe generasinya, RAM yang akan diberikan, tipe networknya, serta lokasi virtual hard disk, dan tipe operating system serta lokasinya yang akan dipasang. Lalu kita bisa klik finish untuk menyelesaikan proses pembuatan virtual machine-nya. Nah, kemudian setelah kita klik finish, maka jika kita kembali ke window Hyper-V Manager, kita bisa melihat ada satu instansi virtual machine yang sudah kita buat. Di sini bernama VM Microsoft 10. Nah, kita bisa menjalankan VM ini entah kita klik 2 kali atau kita bisa klik tombol start di kanan bawah. Nah, jika kita klik, maka akan muncul window baru seperti yang sebelah kanan ini, yang berupa sebuah layarnya ya, kok bisa kurang lebih. Dan kita bisa pencet start yang ada di tengah ini, yang akan memulai virtual machine yang sudah terinstall. Nah, selanjutnya karena kita menginstal Windows 10, pada saat kita menjalankan virtual machine-nya, kita akan memulai proses instalasi Windows 10 sama seperti saat kita melakukan instalasi Windows 10 ke sistem komputer kita secara biasa. Nah, jadi kita ikuti seluruh perintahnya hingga virtual machine tersebut akan merestart sendiri secara otomatis. Lalu kemudian akhirnya akan seperti ini. Jadi jika sudah mencapai desktopnya, berarti instalasi operating system Windows 10 nya sudah berhasil dan virtual machine siap digunakan. Nah, ini ya berikut daftar pustakanya, terutama pada link terakhir ini adalah link yang dapat Anda input ke address bar di browser Anda untuk mendownload Microsoft Windows 10 OS secara gratis di website mereka. Dan itu dia dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.